Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya akan coba menjelaskan pengertian sistem manajemen basis data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai gudang atau markas, tempat berkumpulnya sebuah data. Data sendiri adalah fakta dunia yang mewakili sebuah objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya. Kesimpulannya, basis data adalah kumpulan file atau tabel yang saling berelasi atau berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik atau koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu enterprise atau dunia usaha. Ini adalah gambaran lemari arsip versus basis data. Dulu kita menggunakan lemari arsip di sebuah ruangan untuk menyimpan berkas-berkas atau data-data mahasiswa, dosen, nilai, mata kuliah, dan sebagainya. Kini, zaman teknologi, kita sudah menggunakan hard disk untuk menyimpan beberapa data-data yang disimpan oleh berbagai instansi dalam bentuk database. Ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, tabel dosen, tabel mata kuliah, semuanya dapat disimpan di dalam hard disk sebagai satu kesatuan dari basis data mahasiswa atau sebuah instansi. Hierarki data terdiri dari 3, yaitu berkas, rekaman, dan elemen data. Berkas adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atau atribut field sama namun berbeda isi datanya. Sedangkan rekaman, record atau baris adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Elemen data sendiri adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Berikut komponen basis data. Terdiri dari 6, yang pertama hardware, yang kedua operating system, yang ketiga database, yang keempat DBMS atau database management system, yang kelima user atau pemakai, yang keenam aplikasi perangkat lunak lain bersifat opsional. Database management system adalah koleksi terpadu dari program-program atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengakses, dan merawat database atau basis data. Tujuannya adalah menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk pengguna dan perawatan database. Contoh daripada DBMS sendiri, salah satunya adalah Microsoft Access, SQL Server, atau Oracle. Selanjutnya, operasi dasar basis data. Yang pertama, pembuatan basis data baru. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu basis data. Yang kelima, penambahan pengisian data baru di sebuah basis data atau insert. Yang keenam, pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieve atau search. Yang ketujuh, pengubahan data dalam sebuah tabel atau update. Dan yang terakhir, penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Penggunaan dari database sendiri terdiri dari 7. Redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua, kesulitan pengaksesan data. Yang ketiga, isolasi data untuk standarisasi. Yang keempat, multiple user, banyak pemakai. Yang kelima, masalah keamanan atau security. Yang keenam, masalah integrasi kesatuan. Yang ketujuh, masalah data independence atau kebebasan data. Keuntungan dari basis data sendiri yaitu mengurangi redundansi data,
integritas data, menghindari inkonsisten data. Yang keempat, penggunaan data bersama. Yang kelima, standarisasi data. Selanjutnya, jaminan keamanan data atau security data. Yang terakhir, menyeimbangkan kebutuhan data. Kerugian basis data sendiri diperlukan hardware perangkat keras tambahan seperti CPU yang lebih kuat, terminal yang lebih banyak, dan alat komunikasi. Yang kedua, biaya performance-nya yang lebih besar, seperti listrik, personil yang lebih tinggi klasifikasinya, dan biaya telekomunikasi yang terlokasi. Yang ketiga, rawannya keberhasilan operasi, seperti adanya gangguan listrik dan komunikasi. Yang terakhir, sistem kelihatan lebih kompleks atau banyaknya aspek yang harus diperhatikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.